Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul dalam acara focus group discussion tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Perkenalkan, saya Rizky Putra sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Tujuan dilaksanakannya FGD pada hari ini untuk mencapai suatu kesepakatan dan hasil pendapat satu sama lain agar bisa disetujui bersama. Sebelum memulai diskusi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perlengkapan apa saja yang akan digunakan pada diskusi hari ini. Di depan saya ada sebuah kamera yang merekam dan mendokumentasikan jalannya diskusi pada hari ini. Dan di sebelah kiri saya ada seorang pengamat yang akan mengamati jalannya diskusi pada kali ini. Apabila diskusi ini dirasa kurang bermutu, maka Mbak Bila akan mengaturnya. Sedangkan di sebelah kanan saya ada Mbak Sumro sebagai notulasi yang akan mencatat hasil diskusi kali ini. Baik, seperti yang kita ketahui, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi perubahan pola penyakit terkait dengan penyakit dari perilaku manusia. Pada tahun 1990, penyakit terbesar kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular, seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis, diare, dan lain-lain. Namun, sejak tahun 2010, penyebab terbesar kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, dan kencing manis. Oleh sebab itu, penyakit tidak menular perlu dicegah melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau yang biasa kita kenal dengan GERMAS. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin berpendapat mengenai apa sih itu gerakan masyarakat hidup sehat atau apa sih itu GERMAS? Baik, silakan. Menurut saya, GERMAS adalah tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan bersama untuk menjaga kesehatan hidup bermasyarakat. Baik, pendapat yang sangat bagus. Apakah ada pendapat lain? Permisi, menurut saya gerakan ini tuh dilakukan dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan yang berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan menurut saya GERMAS ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, organisasi, keluarga, akademisi, dunia usaha, pemerintah juga dapat berperan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Baik, jawaban dari kedua pihak benar. GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat, ditujukan untuk menjaga kesehatan hidup masyarakat. Selanjutnya, seberapa penting penerapan gerakan hidup sehat di masyarakat? Apakah ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, penerapan GERMAS di masyarakat itu sangat penting karena bertujuan untuk kesehatan masyarakat lebih terjaga lagi, membuat masyarakat lebih produktif. Selain itu, apakah ada pendapat lain? Menurut saya sendiri, GERMAS itu menciptakan lingkungan yang bersih dan membuat biaya pengobatan jadi lebih murah karena kesehatan dan lingkungan yang terjamin. Baik, jawaban tadi benar. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bentuk kegiatan GERMAS, yakni ada 7. Antara lain, pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, memeriksa kesehatan secara rutin. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan yang ketujuh, menggunakan jamban. Nah, mari kita sepakati dari masing-masing bentuk GERMAS yang tadi untuk mencapai sebuah kesepakatan pemahaman. Jadi, mengenai bentuk GERMAS, yaitu terkait melakukan aktivitas fisik.
bagaimana pendapat teman-teman mengenai poin ini? Saya ingin berpendapat mengenai Silakan. aktivitas fisik. Kalau dilihat zaman sekarang ya, faktor yang mempengaruhi kurangnya aktivitas fisik di orang remaja maupun dewasa itu karena teknologi. Seperti yang kita ketahui, karena HP saat ini semakin canggih dan banyak sekali anak-anak yang saat ini bermainnya sudah tidak di lapangan ataupun tidak bermain dengan teman-teman yang lain. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan ponsel mereka untuk bermain. Dari situ kan kita bisa lihat kalau aktivitas fisik itu sangat kurang untuk anak-anak. Di samping itu bagi remaja juga pembelajaran kali ini tak jarang kita menemui pembelajaran melalui daring. Dari situ kan kita hanya bangun pagi langsung buka laptop, nggak ada aktivitas fisik. Sedangkan kalau dibandingkan ketika kita melakukan pembelajaran seperti perkuliahan di kampus, kita kan pasti akan mandi, kita akan siap-siap jalan kaki maupun yang lain. Jadi seperti itu sih menurut saya. Baik, jadi di zaman modern ini anak-anak lebih cenderung malas seperti itu ya? Iya. Baik, apakah ada pendapat lain? Saya ingin berpendapat, menurut saya aktivitas fisik itu bisa dilakukan di mana saja. Contohnya itu seperti di rumah, perjalanan, sekolah, tempat kerja dan tempat umum lainnya. Baik, tadi merupakan solusi yang sangat tepat untuk melaksanakan Germas di zaman modern kali ini. Apakah ada pendapat lain dari rekan-rekan? Mungkin saya ingin menambahkan terkait pendapat dari teman saya. Ya, silakan. Nah, saya sangat setuju tentang aktivitas bisa dilaksanakan di mana aja. Kalau di rumah kan contohnya tadi kayak bersih-bersih rumah, menyapu. Kalau misalkan di perjalanan kita bisa memilih untuk berjalan kaki ketika kita mau pergi ke jarak yang lebih dekat. Nah, untuk di sekolah kita bisa olahraga seperti basket, sepak bola ataupun yang lainnya. Kemudian di tempat kerja itu kan kita sering jenuh ya, kita bisa lakukan stretching ataupun jalan kaki berapa menit ketika di tempat kerja. Kemudian di tempat umum kita juga bisa memilih jogging ataupun kita bisa bermain badminton sama teman-teman. Itu sih pendapat dari saya. Baik, pendapat yang sangat bagus. Mungkin dari sini kita sudah paham mengenai pentingnya aktivitas fisik demi gerakan masyarakat hidup sehat. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mengkonsumsi sayur dan buah. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin berpendapat? Permisi, mau berpendapat mengenai poin 2 untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Menurut saya, sebagai orang yang tinggal di kota, sayur dan buah itu cukup mahal dan sulit dicari, Pak. Baik. Apakah ada yang ingin menyanggah? Saya ingin menyampaikan terkait pendapat dari teman saya itu ya. Tapi nggak semua jenis buah dan sayur itu mahal. Karena beberapa jenis buah itu kita bisa lihat dari musim buah itu. Jadi kan kalau kita ketahui ya, kalau misalkan pada bulan ini musim buah ini, pada bulan ini musim buah ini. Nah, di situ tuh buah-buah pada turun harganya. Jadi kalau misalkan pada musim misal buah pepaya, nah di situ pasti buah pepaya mahal. Kita jangan membeli buah yang mahal. Kalau misalkan musim buah mangga, pasti harga mangga pada saat musim itu murah. Jadi kita bisa beli buah mangga, jangan beli buah anggur atau yang lain. Kalau dari sayur sih banyak sayur yang murah ataupun sering kita jumpai seperti kangkung, terus juga daun pepaya itu bisa dimakan juga. Jadi itu bukan menjadi alasan dikatakan kalau buah dan sayur itu mahal ya. Seperti itu. Ya, benar-benar. Kalau dari yang lain apa ada tambahan? Ada tambahan. Menindaklanjuti dari masalah-masalah tadi, sebenarnya ada masalah lain terkait konsumsi buah dan sayur pada anak-anak. Kan sekarang marak banget anak-anak konsumsi itu junk food atau makan makanan instan lainnya yang kemungkinan itu nggak sehat ya. Saya ada beberapa solusi yang bisa dipraktekkan untuk beberapa keluarga, itu seperti kreasi makanan ataupun bekal pada anak-anak agar dia itu lebih tertarik mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian selain itu juga ada kampanye Germas
kampanye Germas ini itu kampanye makan buah dan sayur yang memberikan informasi betapa besarnya manfaat dan kenapa harus makan buah dan sayur tiap harinya. Itu bisa dilakukan pada kalangan masyarakat ataupun organisasi masyarakat lainnya. Itu aja sih. Baik, pendapat yang sangat bagus. Jadi tadi itu mengapa mengkonsumsi sayur dan buah itu sangat penting dan tidak menjadi alasan. Kemudian yang ketiga adalah tidak merokok. Dari rekan-rekan, apakah ada pendapat terkait hal ini? Permisi Pak, izin menanggapi terkait merokok. Kalau menurut saya itu merokok itu sangat tidak baik ya Pak. Apalagi penyakitnya itu banyak banget sih. Kayak misal kanker tenggorokan, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Itu saja sih diskusi dari saya. Baik, apakah ada pendapat lain dari rekan-rekan? Saya ingin menanggapi. Saya setuju dengan pendapatnya Firman yang sudah dijelaskan tadi, karena menurut saya di kalangan remaja saat ini bahkan mulai dari anak SD pun sudah banyak yang merokok, dikarenakan mungkin karena pergaulan yang bebas. Namanya anak kecil mungkin kayak dia mengikuti teman-temannya gitu, dan mungkin kayak banyak banget faktor risiko kesehatan yang mungkin nantinya akan terjadi di 10 tahun ke depan. Sementara kalau misalnya udah merokok dari kecil, mungkin sekitar umur 20 tahun itu udah mulai ada komplikasinya. Sehingga mungkin saran saya untuk yang merokok itu, kita dari orang tua mungkin harus sosialisasi juga ke anak kecilnya, ke anak-anaknya sendiri untuk ya menghindari pergaulan lah gitu, tidak ikut-ikut sebagainya. Baik, pendapatnya sangat bagus semua ya. Karena kita telah memasuki setengah dari jalannya diskusi pada hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada pengamat. Apakah ada yang mau dijelaskan sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin memberi pendapat terkait jalannya diskusi pada pagi hari ini. Menurut saya cukup kondusif, tetapi untuk partisipannya mungkin bisa lebih aktif dari yang tadi ya. Soalnya pembahasannya ini bisa lebih dalam dan untuk tiap masalah-masalahnya itu tolong bisa diberi solusi. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada pengamat. Baik, langsung saja kita lanjutkan terkait tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, dari hal ini apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, silakan. Saya ingin berpendapat mengenai tidak mengkonsumsi alkohol. Kalau misalkan permasalahan ini jarang kita temui sih di Indonesia, tapi karena kalau kita lihat budaya minum alkohol di Indonesia itu tidak ada. Tidak seperti budaya minum alkohol di luar negeri seperti Jepang, Korea atau yang lain. Di Indonesia itu tidak ada. Namun jangan salah, di Indonesia masih ada beberapa remaja yang masih tetap mengonsumsi alkohol karena dia stres ataupun memang karena pergaulan bebas coba-coba, patah hati, sehingga dia mencari solusi untuk mengatasi stres yang dihadapi dengan cara minum alkohol. Walaupun mereka tahu akibat dari mengonsumsi ini tuh nggak baik. Itu sih. Dari situ saya masih memikirkan solusi bagaimana remaja mengatasi ketika kondisi dia sedang stres ataupun yang lain. Baik, apakah ada tambahan atau solusi dari rekan-rekan? Ingin menambahkan, mungkin dari pendapat sebelumnya kan berawal dari permasalahan hidup ya. Kalau menurut saya itu bisa dicegah itu mungkin dari dirinya sendiri, imannya, batasan sendiri, terus kayak akibat dari perbuatannya kan bukan untuk dosanya sendiri tapi juga buat lingkungan sekitar dan juga keluarga. Gitu aja sih. Ya, saya juga ingin menambahkan, mungkin kalau dari pemerintahnya juga untuk memperjualbelikan semacam alkohol itu enggak secara bebas ya. Mungkin kayak dibatasi atau tiap perusahaan yang memproduksikan minuman keras itu mungkin sedikit kayak
dibatasi untuk penjualannya dan tidak diperjualbelikan untuk anak-anak. Baik. Sungguh pernyataan yang sangat bagus. Baik, apakah ada tambahan dari rekan? Ya, saya izin berpendapat. Ngomong-ngomong masalah budaya tadi, Pak ya. Di Indonesia ini kan banyak minuman tradisional yang setelah tidak langsung itu mengandung alkohol. Itu bagaimana tanggapannya? Baik, bisa ditanggapi dari rekan. Oke, saya ingin bertanya kembali. Seperti apa minuman tradisional itu? Contohnya arak Bali. Oke, saya ingin menanggapi terkait pertanyaan dari Hisham ya. Bagaimana dengan alkohol tradisional? Nah, terlepas dari beberapa agama kan ada agama yang tidak melarang minum alkohol. Namun di Indonesia sendiri ini ada peraturan yang mengatur tentang batas kadar minum alkohol. Jika saya lihat dari sumbernya, ada aturan dan hukum yang harus dipatuhi bagi orang yang akan meminum minuman beralkohol. Minuman alkohol ini dapat menjadi pelanggaran jika tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pasal 7 Rancangan Undang-Undang Larangan Minum Beralkohol menjelaskan setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan. Adapun dalam rinciannya terdapat dalam pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama, minuman beralkohol dilarang diklasifikasikan berdasarkan golongan dan kadarnya, yakni yang pertama, golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% sampai dengan 5%. Kemudian yang golongan B, kadar minuman beralkohol ialah etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Adapun minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Kemudian dari pasal 4 ayat 2, setiap minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, dilarang minuman beralkohol yang meliputi minuman beralkohol tradisional maupun minuman beralkohol campuran ataupun racikan. Seperti itu. Jadi dari pasal-pasal yang peraturan perundang-undangan yang sudah saya jelaskan ini sebenarnya semuanya itu sudah diatur di Indonesia ya, batas minuman beralkohol ini. Jadi diharapkan saya mengharapkan untuk masyarakat Indonesia itu mengetahui batas kadar alkohol yang boleh diminum di Indonesia itu, batas kadarnya berapa sih gitu. Nanti bisa disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari rekan bisa dapat diterima? Bisa. Baik, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu kita harus memeriksa kesehatan secara rutin. Nah, dari rekan-rekan apakah ada tanggapan terkait hal ini? Ini sih izin berpendapat, sebagian besar orang sangat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau medical check up. Mungkin dari beberapa orang itu memiliki alasan mengapa orang melakukan pemeriksaan rutin itu, antara lain karena memiliki asuransi kesehatan seperti BPJS, usia sudah lanjut, berpendapatan tinggi, dan dukungan sosial yang memudahkan mereka menggunakan layanan kesehatan secara berkala. Baik, apa ada yang ingin menyanggah atau menambah? Nambahkan Pak, kalau menurut saya itu pemeriksaan kesehatan itu sangat penting sekali ya, karena dapat menghindari terjadinya penyakit. Nah, ini saya ada tipsnya untuk memeriksa kesehatan setiap 6 bulan sekali, antara lain cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol, tes darah lengkap di laboratorium, cek lingkar perut, dan deteksi dini kanker leher rahim. Udah, sekian. Baik, apa ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan. Saya izin untuk menyanggah Pak ya. Ngomong-ngomong tadi kan Mas ini kan memberikan saran yang kelihatannya cukup mahal Mas itu. Nah, itu apakah ada bantuan dari pemerintah itu yang sekiranya
bisa untuk membantu mengenai biaya itu tadi. Baik, dari rekan-rekan apa ada yang ingin menanggapi? Karena tidak ada yang menanggapi, mungkin bisa saya bantu menjawab. Dari rekan Aida tadi kan sudah menyebutkan terkait BPJS atau asuransi kesehatan. Nah, dari program tersebut kita dapat menanggulangi biaya untuk pemeriksaan kesehatan seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tapi biasanya Pak, untuk layanan BPJS itu pelayanannya kayak lama itu Pak, itu kadang-kadang dipersulit seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu resiko dari BPJS ya. Karena meskipun gratis, tentu ada resiko yang perlu ditanggung, yaitu terkait lamanya. Seperti itu. Yang penting kan kita dari masyarakat, kita tetap mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bagaimana, apa dapat diterima? Dapat diterima Pak, terima kasih. Baik, jika tidak ada tambahan lainnya, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya terkait membersihkan lingkungan. Dari hal berikut, apakah ada yang ingin ditanggapi? Saya ingin menanggapi terkait permasalahan ini. Bisa dikatakan bukan masalah sih, karena pada poin ini itu kita semua juga sudah tahu mengenai membersihkan lingkungan. Jadi kita tidak perlu untuk membahas detail mengenai lingkungan ini. Yang pasti kita pasti sudah tahu bagaimana cara membersihkan lingkungan. Kita juga sudah tahu bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kita juga sudah tahu. Jadi menurut saya pada poin ini lebih penting ke bagaimana individu itu untuk memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih. Itu aja sih. Baik, apakah ada tambahan lainnya? Jika dirasa sudah cukup, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu menggunakan jamban. Apakah ada tanggapan dari rekan-rekan? Baik, silahkan. Saya izin menanggapi. Untuk masyarakat Indonesia saat ini itu sudah menggunakan jamban, terutama di perkotaan. Yang perlu menjadi fokus masyarakat atau pemerintah adalah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman, terutama yang daerah pinggir sungai. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Izin dari fokus tadi faktor tadi itu menjadi PR ataupun tugas pemerintah untuk kedepannya bisa menyelenggarakan program kesehatan lingkungan tadi khususnya buat tempat-tempat terpencil ataupun masyarakat minoritas atau sosial yang rendah gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari sini apakah ada pernyataan lain? Baik, kita sudah berada di sesi akhir diskusi hari ini. Saya persilakan kepada pengamat untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, saya ingin mengomentari terkait jalannya diskusi yang ada di sesi akhir tadi. Menurut saya sudah sangat kondusif dan hidup tanya jawab antara rekan-rekannya, sehingga bisa memunculkan kesepakatan terkait pemahaman diskusi hari ini. Untuk materi yang dibahas hari ini di 7 bentuk germas tadi, ada aktivitas fisik, makan buah, sayur, merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan membersihkan lingkungan. Semua itu kembali pada individu masing-masing, karena meskipun dari pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk mendukung program itu, kalau dari mereka sendiri tidak mau berubah ya sama saja, program tidak akan jalan. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah dengan membuka wawasan mereka agar pemikirannya lebih luas lagi sehingga memiliki motivasi dari dalam dirinya. Kemudian pada indikator pemeriksaan secara berkala. Mengenai indikator pemeriksaan kesehatan secara berkala ini tadi kan disebutkan bahwa menjadi resiko dari masyarakat sendiri kalau pelayanannya lama. Menurut saya kita sebagai masyarakat itu punya hak untuk menuntut kenyamanan dalam pemeriksaan. Maka dari itu forum diskusi ini nanti akan menghasilkan struktur organisasi pos UKK, yaitu unit kesehatan untuk masyarakat, yang mana
organisasi ini nanti membantu pemerintah dalam mendeteksi kesehatan masyarakat secara dini bagi pekerja informal. Seperti itu mungkin closing statement dari saya. Baik, terima kasih atas closing statementnya. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, karena dirasa diskusi hari ini sangat bermanfaat, maka dari saya dan fasilitator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.